Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 29 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Separation with worth waiting for. Pay attention to the red flag. New love. Free yourself. Nampaknya kalian di sini sudah berpisah ya. Saat ini tuh dia lagi menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi karena dia merasa masih banyak kejanggalan-kejanggalan ataupun halangan rintangan ya, red flag di dalam hubungan ini, baik itu dari kamunya ataupun dari dia. Karena di sini dia ingin memberikan kamu cinta baru yang benar-benar pure, uh, benar-benar pure baru, nggak ada apa sangkut pautnya dengan masa lalu gitu ya. Jadi dia tidak mau mengulang lagi apapun yang pernah terjadi di masa lalu, masalah apapun itu bersama kamu. Free yourself. Untuk saat ini dia masih uh, lebih memilih untuk membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu ya, nggak mikirin soal cinta-cintaan atau tentang apa ya perasaannya. Dia di sini lebih pengen menikmati kehidupannya terlebih dahulu, menikmati hasil jerih payah dari usaha dia selama ini ya. Intinya dia pengen menikmati kehidupan dia terlebih dahulu. I replay our conversation over and over. Menurut dia, dia selalu membuka kembali ya percakapan waktu kalian dulu ya, yang pernah kalian lakukan dengan dia, entah itu chat, entah itu video apa ya, suatu video atau apapun percakapan yang pernah kalian lakukan yang masih tersave di handphone dia, itu masih sering dia buka lagi, dia sering baca lagi, sering dia kenang lagi. Sometimes I stay awake thinking about you. Sewaktu-waktu aku selalu terbangun ya dari tidurku, selalu kepikiran kamu, dan bahkan di sini sampai insomnia dia ya, sulit untuk kembali tidur karena di sini I knew exactly what I was doing. Karena dia merasa dia tahu ya selama ini apa yang dia telah lakukan itu dia masih inget kok gitu ya. Hal detail sekalipun, hal sekecil apapun itu dia masih selalu inget kok apa yang pernah kalian lakukan bersama, atau ada hal-hal istimewa ya yang pernah terjadi di antara kalian, itu dia masih ingat. I hid who I really am from you. Jadi dia masih menutup-nutupi jati diri dia sesungguhnya sama kamu. Dia itu orangnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, masih dia tutup-tutupi ya. Dia belum bisa untuk jujur sama kamu ya. We need to let each other go ya. Untuk sekarang nih dia memilih untuk ya udah kita jalani dulu kehidupan kita masing-masing, nikmati kehidupan kita yang sendiri-sendiri ini, yang saat ini lagi pisah, nikmati aja dulu gitu ya. Mungkin memang kita butuh waktu break ya satu sama lain, butuh waktu sendiri untuk memahami perasaan kita masing-masing ya, untuk ya istirahat dari hubungan tentang cinta-cintaan seperti itu. Oke,
Di sini aku ngambil tarotnya ada Page of Cups, Queen of Wands, Four of Cups, Two of Pentacles, King of Pentacles, Justice. Oke, kita mulai dari Page of Cup. Orang ini ya, aku melihat bahwa dia ini orangnya pendiam ya. Orang ini juga pelin-pelan. Orangnya ini juga orangnya kaku. Orangnya kaku ya. Dan aku melihat dia ini sebenarnya karena kaku ya, jadi sulit deh untuk kamu mengerti ya apa maunya orang ini. Saking kakunya dia, dalam berkomunikasi pun kita bingung gitu ya. eh Tahu nggak sih yang kayak orang yang terlalu kaku kalau misalkan berinteraksi dengan pasangan tuh ya, ya bisa dibilang pendiam, tapi ya memang pendiam ya. Intinya kaku pendiam lah ya. Dan aku lihat di sini juga memang orang ini saking pendiamnya itu ya, itu mungkin nggak jujur. Makanya di sini dia bilang I hate who I really am from you. Ya dia menyembunyikan jati diri dia sebenarnya seperti apa sama kamu, menyembunyikan segalanya dari kamu ya, saking dia pendiamnya dan kakunya itu. Ya, aku rasa mungkin dia memang orangnya juga tidak dewasa secara emosional, suka marah, suka meledak-ledak tuh ya, suka gampang marah, gampang marah, orangnya sensitifan ya. Em, Apa ya? Kalau nggak sesuai dengan pemahaman tuh udah kayak apa ya? Hmm, ya udah gitu marah tiba-tiba gitu, atau merasa merasa tersindir, nah semacam itu. Dan aku melihat juga dia ini orangnya curigaan ya, orangnya curigaan, gampang bingung dengan apa yang dia inginkan dan apa yang sedang dia cari, apa yang telah terjadi itu dia masih bingung apa yang dia inginkan gitu ya. Hmm, tapi sebenarnya kalau misalkan kamu di sini lebih lemah lembut sama dia, sebenarnya dia mau kok terbuka sama kamu ya. Kalau misalkan kamu mencurahkan perhatian kamu, memberikan kasih sayang sama dia, aku lihat dia di sini akan terbuka, menceritakan sedikit demi sedikit apa yang dia mau, dia itu seperti apa kehidupannya, dia akan terbuka. Nah, cuman orang ini tuh memang orang yang hmm, kalau dibilang eh apa tuh namanya, cerewet, ya mungkin ya. Akhir-akhir ini tuh dia cerewet. Akhir-akhir ini tuh dia terlalu sensitif. Gampang banget, bukan bukan tersentuh ya, tapi lebih ke sensitifnya itu kalau kita ngomong sedikit, eh dia salah kaprah tuh, udah marah kayak gitu, ngediemin kamu kayak gitu ya, mutusin kamu, nah kayak gitu. Nah, saat ini perasaan yang dia rasakan sama kamu itu sebenarnya dia sedih banget ya, karena ada suatu entah suatu lamaran yang tertunda atau yang dia tunda, atau mungkin dia ini lagi frustasi tentang percintaan ya, dan ya karena dia juga mungkin habis dari putus cinta dengan kamu ataupun dengan yang lainnya gitu ya. Intinya dia lagi sedih banget ya, karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Rencana dia itu nggak mulus, nggak lancar kayak gitu. Nah, em, Page of Cups ini juga menandakan bahwa ada kemungkinan eh, orang ini tuh udah nggak perawan lagi, nggak perjaka lagi kayak gitu ya. Entah dia maaf dikata memang sudah eh ya nggak usah dikira-kira, intinya dia sudah pernah melakukan hal yang seperti itu ya, dibilang seks nah seperti itu ya, jadi nggak perjaka lagi atau nggak perawan lagi. Dan orang ini juga menandakan bahwa ya memang orangnya eh, pernah selingkuh
atau memang suka selingkuh. Ya, pernah dengan suka itu beda ya. Pernah selingkuh atau memang suka selingkuh. Karena energinya ya seperti ini. Orang ini juga sebenarnya pendendam ya, dendam, suka iri, cemburuan. Bahkan di sini dia saking pendendamnya, bahkan dia itu punya niat untuk balas dendam gitu deh, semacam gitu. Jadi dia merasa kayak eh apa ya, dia ceroboh, dia suka mengambil keputusan secara tiba-tiba tanpa dipikir panjang ya. Jadi sembarangan kalau kalau ngasih keputusan ya kayak gitu misalnya, kamu ngomong apa nih atau kamu bertanya apa, terus dia tersinggung kan. Kemudian akhirnya karena dia tersinggung ya dia marah, cuman mungkin nggak bisa terlampiaskan ke kamu, akhirnya ya dia merasa dendam sama kamu, dan akhirnya dengan mudahnya dia berkata putus, berkata cerai, berpisah, seperti itu. Jadi orang ini juga merasa bahwa dia kayak sulit gitu mendapatkan rasa kasih sayang dari orang-orang terdekat dia, gitu ya, bahkan di sini dari kamu. Ya, beginilah memang sifat dari Page of Cups ya, sulit. Oke, kemudian ada Queen of Wands. Ya, aku melihat sebenarnya di sini orang ini tuh orang yang mandiri ya, mandiri, kuat ya. Juga orang ini percaya diri. Orang ini juga sebenarnya ramah sih, sebenarnya orang ini ramah. Juga dia ini punya kepribadian yang bagus ya, beretika gitu. Dan bahkan di sekeliling dia, mau itu di circle, mau itu di pekerjaan ataupun lingkungan rumah, sebenarnya dia banyak disukai sama orang-orang. Bahkan di sini aku lihat juga sebenarnya dia itu banyak disukai oleh lawan jenis gitu ya. Makanya di sini dia pernah selingkuh atau memang suka selingkuh karena dia merasa bahwa dia itu udah bagus banget gitu ya. Dia orangnya ramah, memang menarik gitu ya. Banyak orang yang suka sama dia kayak gitu. Dan bahkan di sini aku melihat dia orangnya itu pengennya punya hubungan itu yang lancar-lancar aja deh, gak usah banyak drama kayak gitu ya. Dan aku juga lihat bahwa orang ini tuh dia sebenarnya nggak peduli ya dia punya pasangan dengan siapa. Yang penting dia suka, yang penting sama-sama mau. Kalau misalkan orang-orang sekitar dia itu ngejelek-jelekin pasangannya, dia nggak peduli gitu ya. Dia tetap yakin dan percaya sama perasaan dia dengan keinginan dia gitu. Dan aku melihat juga dia ini orangnya tuh tahu mana yang harus mana yang ingin dia lakukan dan mana yang gak harus dia lakukan gitu. Jadi dia ya berprinsip lah ya, berprinsip. Jadi dia nggak mudah berubah-ubah keinginan, bukan keinginan ya, bisa dia bilang keinginan atau ya prinsip, prinsip. Jadi nggak gampang terpengaruh sama orang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orangnya ini dia ini orang yang ya kalau memandang kehidupan itu ya positif-positif aja sih, walaupun sesakit apa, sesulit apa ya tetap dia hadapi kayak gitu ya. Intinya percaya diri ya. Orang ini percaya diri aku lihat. Oke, eh Four of Cups. Oh ya, eh dia ini orang yang suka kebebasan ya. Dia nggak suka dikekang, walaupun dia udah punya pasangan, dia nggak suka terikat dan dikekang oleh pasangannya. Jadi walaupun dia punya pasangan tuh pengennya kayak ngelajang gitu, karena dia merasa hidup dia ya milik dia gitu. Pasangan itu ya udah cuma pasangan, bukan berarti benar-benar yang kehidupan dia itu dimiliki oleh pasangan, enggak. Karena aku lihat mungkin dia ini orangnya memang suka kebebasan, mungkin juga suka traveling gitu ya. Nah, saat ini tuh dia memilih kayak
lebih memilih untuk menyendiri terlebih dahulu ya. Karena dia kalau eh, sekarang tuh mikirnya gini, entah dia ini baru putus dengan pasangannya atau memang dia masih punya trauma di hubungan dia sebelumnya. Karena dia di sini berpikir bahwa eh, dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sehingganya di sini dia itu mengabaikan eh, apa ya, prospek, potensi potensi-potensi baik yang ada di depan dia, entah itu dalam hubungan ya, pokoknya apapun yang berhubungan dengan masa lalu dia yang dia takutin untuk diulang kayak gitu. Jadi dia lebih baik menyendiri kayak gitu, menyendiri, mempertimbangkan hmm, apapun yang ingin dia lakukan gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut dia secara logika dan realistis itu oke lah untuk dia lakukan, maka dia akan lakukan. Tapi kalau dikiranya ini akan beresiko, nggak akan dia lakukan kayak gitu ya. Jadi masih dia kalau mau bertindak tuh masih menimbang-nimbang. Apalagi kalau misalkan mau punya suatu hubungan lagi kayak gitu. Dan aku lihat di sini memang dia ini sedang meratapi kegagalan percintaan dia di masa lalu ya. Jadi ya masih masih menikmati kesendirian dia gitu ya. Dan salah satunya ya dia menikmati kesendirian dia ya saat ini itu ya dengan cara memperkaya diri ya. Di sini aku lihat dia saat ini tuh udah di dalam kehidupannya itu cuman penuh dengan prospek memperkaya diri, kerja kerja cari cuan gitu ya, menabung investasi seperti itu. Bahkan di sini aku lihat dia eh, punya keinginan untuk membeli mobil atau membeli rumah gitu ya. Eh, atau mungkin di sini sampai mungkin dia ingin buat usaha baru ya, meminjam sejumlah uang yang banyak gitu ya. Intinya saat ini tuh dia kan pengen sendiri tuh ya, pengen menikmati kehidupan dia dulu gitu ya. Dan salah satunya itu yang memperkaya diri. Jadi kan ngapain lagi ya kalau nggak hubungannya dengan cinta-cintaan, kalau dia lagi bosan, lagi nggak mau cinta-cintaan ya, dia menyibukkan diri dengan bekerja gitu ya, memperkaya diri gitu. Karena di sini aku lihat dia masih menimbang-nimbang, menimbang-nimbang juga kan di sini tadi aku bilang eh, dia itu lagi nimbang-nimbang. Salah satu yang dia timbang-timbang juga adalah untuk hubungan percintaan kan, ya hubungan percintaan dia. Karena mungkin dia merasa bahwa saat ini tuh bukan waktu yang tepat untuk dia memfokuskan pekerjaan dan juga memfokuskan cinta. Karena dia tahu mungkin entah kemarin-kemarin dia fokus kerja dan fokus cinta-cintaan akhirnya ada yang terbengkalai. Nah, jadi sekarang tuh dia mikirnya udah deh kayaknya aku belum siap untuk cinta-cintaan gitu ya. Masih dipertimbangkan karena mungkin ya belum bisa menyeimbangkan antara kedua itu gitu ya, atau mungkin ya itu trauma karena kemarin itu hubungan percintaannya berakhir gara-gara dia belum bisa mengatur jadwal antara pekerjaan dengan pasangan kayak gitu ya. Jadi di sini aku melihatnya memang kalau untuk cinta-cintaan aku lihat belum ada niat dari dia untuk menjalin suatu hubungan gitu. Dia masih fokus aja sama kerja, sama memperkaya diri, mencari cuan kayak gitu. Aku lihatnya. Karena di sini ini juga eh suatu bentuk usaha dia ya. Nanti ke depannya untuk modal dia kalau nanti dia menikah paling tidak kehidupan secara materi dia itu udah seimbang, udah mapan gitu ya. Jadi nanti dengan pasangan tuh ya nggak kekurangan secara keuangan. Karena King of Cups-nya reverse di sini ya, aku melihat bahwa memang hubungan kalian ini tuh nggak stabil. Banyak sekali menyebabkan masalah ya, dan aku lihat di sini dia tahu.
ya. Jadi perasaan dia sekarang tuh memang eh apa ya, dia dia ngerasa kayak ya kehidupan percintaan dia dengan kamu tuh memang sulit untuk distabilkan. Selalu aja ada aja pertengkaran yang terjadi di antara kalian gitu ya. Dan aku lihat di sini memang eh antara kamu dan dia itu memang sulit sekali untuk mengontrol emosi ya. Bahkan dari sisi dia nih, eh, yang dia rasakan, dia itu sebenarnya tahu ya, tahu bahwa dia ini tidak memperlakukan kamu seperti selayaknya pasangan, tidak menghormati kamu, tidak memberikan perhatian sama kamu di sini ya. Akhirnya kamu di sini merasa kayak terabaikan ya, merasa eh, sendirian gitu ya, lelah dengan hubungan ini. Akhirnya hmm, karena dia sadar itu gitu ya, kayaknya hubungan ini kok berat banget, kok kamu selalu nggak merasa bahagia dengan dia, makanya di sini dia memilih untuk ya udah deh, we need to let each other go dulu gitu ya, kata dia. Kita memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu deh, kayaknya kok kamu dengan aku tuh bukannya bahagia tapi malah kok kamu selalu menangis, kamu selalu sedih, kamu selalu menuntut ini itu, kamu nggak bahagia kayak gitu. Padahal dia menginginkan kalau punya pasangan itu ya sama dia tuh selalu bahagia gitu. Jadi kan dia nggak bisa mengontrol semuanya, apalagi emosi dia juga naik turun, terus juga dia nggak bisa mengontrol situasinya apa yang terjadi, ya. Apalagi ini kan orangnya pendiam ya, komunikasinya tuh nggak ada, komunikasinya tuh nggak intens, dia sulit untuk berkomunikasi. Jadi ya dengan mudahnya dia bilang ya udah deh kita sendiri-sendiri dulu aja kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini itu nggak jujur ya, bahkan mungkin di sini pernah menipu kamu, atau bahkan eh, dia bermain skenario, bermain drama di sini. Ada yang dia tutup-tutupi. Mungkin dia melakukan pelecehan dengan kamu ataupun orang lain. Nah, ini dia tutup-tutupi. Atau mungkin dulu pernah dia melakukan suatu pelecehan dan ditutupi dari kamu, gitu ya. Aku lihatnya. Juga aku melihat bahwa di sini eh orang ini memang orang yang dingin, misterius, orang yang ya itu tadi nggak terbuka, nggak jujur. Jadi kelihatan bahwa orang ini dingin, cuek kayak gitu ya. Bahkan di sini orang yang penuh dengan perhitungan, mendominasi hubungan, licik ya. Dan aku lihat di sini juga uh, orangnya tuh mungkin orangnya suka main tangan kayak gitu ya, atau kalau dia nggak secara fisik mungkin secara verbal dia melakukan kekerasan seperti itu. eh Bisa jadi juga dia ini pernah menipu kamu secara finansial ya, kamu jadi ATM berjalan dia, kamu menyuplai eh, kondisi keuangan dia gitu ya, kamu membiayai kehidupan dia ya. Oke, orang ini cukup bukan cukup lagi tapi memang toksik, dan orang ini manipulatif banget, licik banget ya. Memang ya udah dikonfirmasi banget dia ini orang yang nggak dewasa secara emosional, bahkan orang ini ya nggak bertanggung jawab, orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan mudahnya kalau dia udah ngerasa nggak mendapatkan manfaat dari kamu, nggak merasa aman dan nyaman dari kamu, ya udah dia gampang banget mutusin kamu, berpisah dengan kamu, cerai dengan kamu. Ya orang ini memang sulit untuk bisa bertanggung jawab ya. Oke, justice-nya reverse. eh Berarti kalau justice-nya reverse ya, dia ini ya mungkin udah ketahuan selingkuh sama kamu. Bahkan kamu itu udah mengecap dia, udah deh orang ini tukang selingkuh gitu. Di otak kamu tuh udah kayak udah pasrah gitu ya. Hmm, Kamu itu berdealing dengan orang yang selingkuh, tukang selingkuh. Intinya kamu itu udah mengecap dia itu sebagai orang yang selingkuh. Jadi kamu udah nggak percaya lagi sama orang ini. Dan aku melihat di sini
eh, dia dia dihadapi oleh konsekuensi yang setimpal gitu ya. Bahkan di sini bukan hanya setimpal tapi benar-benar serius banget. eh ada perselisihan di antara kamu dengan dia, atau mungkin dia mendapatkan karma dengan pasangan barunya ya. Dia mendapatkan situasi yang sama juga, yang sama dengan yang kamu hadapi kemarin ya. Bahkan di sini ketika kalian tahu gitu ya, dia selingkuh, jadi ada dendam, ada kemarahan yang bertahan secara permanen gitu ya di otak kalian gitu. Dan ya, aku melihat di sini padahal kamu yang diselingkuhin gitu ya. Tapi di sini justru dia merasa kalau dia nggak pantas untuk diadili gitu, padahal dia yang selingkuh. Dia merasa nggak pantas kalau misalkan dia yang disalahkan gitu. Jadi di sini dia justru malah menyalahkan kamu. Ya karena dia merasa bahwa eh ya kenapa harus aku yang disalahkan gitu ya. Toh memang di dunia ini kan wanita tuh banyak gitu ya. Kalau misalkan dia laki-laki, ya kalian sesuaikan aja. Wanita tuh banyak di dunia ini. Ya wajar dong untuk menjalin hubungan dengan si A, B, C, D gitu. Nggak salah dong. Nah, dia punya pemikiran seperti itu. Jadi di sini ketika kamu menarik diri dari dia, ketika kamu marah dengan dia, ketika kamu dendam, kesal sama dia, dia nggak ngerasa bersalah. Tapi di sini perasaannya justru dia menyalahkan kamu. Kamu aneh ya, kan perempuan di dunia ini banyak, nggak cuma kamu. Jadi ya aku berhak untuk mencicipi punya hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, kayak gitu. Jadi nggak pantas aku merasa disalahkan. Jadi di sini justru malah dia menyalahkan kamu. Oke, jadi aku rasa seperti itu perasaan dia terhadap kamu hari ini. Jadi dia masih dikeluti dengan keegoisan, masih penuh dengan pertimbangan, masih apa ya, menikmati kehidupan dia sendiri ya. Entah ini sendiri sendiri tanpa pasangan, ataupun mungkin dengan pasangan tapi kayak hidup sendiri gitu ya. Intinya dia sekarang lagi menikmati kehidupan sendiri sih, tapi lebih aku lihatnya tuh kayaknya dia lebih ke jomblo sih sekarang ya, nggak punya pasangan, tapi dia lagi menikmati kehidupan dia sendiri gitu. Kalau untuk datang ke kamu atau menjalin komunikasi lagi dengan kamu, itu dia kayak kalau dalam waktu dekat atau mungkin hari ini aku lihat kayak belum ada gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia lagi fokus pada diri sendiri, fokus pada karir, pada pencapaian. Dia juga masih menimbang-nimbang, dia nggak mau lagi mengulang apa yang pernah terjadi, masalah-masalah di masa lalu dia gitu ya. Dan dia masih ada kemarahan, energi kemarahan di sini sama kamu gitu ya. Oke, kalau misalkan dia udah datang hari ini, ya berarti energi dia sudah bisa memaafkan ya, sudah healing dianya, sudah sadar gitu ya. Ya, setiap orang energinya beda-beda ya. Tapi ini sebagian dari kalian aku lihat memang belum dia untuk datang. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan energi paling kuat di sini ada Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asal ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.